أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bahkan berharap diberikan kesempatan untuk itu. Makanya ketika siang lain pada berhijrah, beliau nggak mau berhijrah karena cita-cita beliau adalah berhijrah dengan Rasulullah SAW dengan segala resikonya, dengan segala konsekuensinya. Maka ketika Nabi SAW datang ke rumah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan bahwa aku sudah diperintahkan untuk berhijrah, kalimatnya cuma satu, hadirin: as-suhbah ya Rasulullah, as-suhbah ya Rasulullah, aku dampingi wahai Rasulullah. Nggak macam-macam, nggak ribet-ribet, nggak mengatakan oh tunggu, kita harus atur strategi dulu atau kita harus ini. Enggak, as-suhbah ya Rasulullah, saya dampingi ya Rasulullah. Belum nggak mengatakan kasih saya 3 hari, saya harus atur bisnis saya dulu, saya harus delegasikan. Enggak, as-suhbah ya Rasulullah, saya dampingi ya Rasulullah. Itu kok bisa sosok seperti itu demikian? Meninggalkan semuanya. Kalau bukan karena beliau yakin bahwa petunjuk Rasulullah SAW yang terbaik, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Rasulullah SAW. Cara konsep dalam memandang kehidupan yang diajarkan Nabi itu yang terbaik. Cara beriman yang diajarkan Nabi itu yang terbaik. Bagaimana memberikan hak pencipta yang terbaik, itulah yang diajarkan Nabi SAW. Mentauhidkan Allah. Bagaimana beribadah, ibadah Nabi yang terbaik. Ibadah Nabi SAW yang terbaik. Karena kan kita tahu bahwa haji itu masih berlangsung loh pada saat itu, tapi sudah dirubah-rubah sama orang Quraisy. Wukuf orang Quraisy kan beda. Nah, kenapa para sahabat ngikutin caranya Nabi SAW kalau bukan karena mereka yakin itu yang terbaik? Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, sosok yang sangat cerdas, sangat tajam, sangat matang, nggak ada takutnya terhadap makhluk. Kok bisa di hadapan Nabi SAW itu setelah masuk Islam, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Walaupun ada kalanya yang Nabi putuskan itu nggak sesuai dengan keinginan dan intuisi beliau, padahal intuisi beliau sangat tajam, sangat tajam. Lihat bagaimana intuisi beliau terhadap dampak buruk khamar, dan akhirnya Allah benarkan intuisi tersebut. Tapi ketika beliau berhadapan dengan petunjuk Nabi SAW, gak ngelangkahin tuh. Buktinya kapan? Hudaybiyah. Kita tahu Umar bin Khattab salah satu sosok yang paling ingin tetap masuk ke kota Mekah karena beliau anggap orang musyrik Quraisy udah sangat kelewatan. Kita kan cuma mau umroh, kenapa dihalang-halangi kayak begini? Kita nggak mau perang, kita nggak mau menzolimi siapapun, dan bisa dicek dengan di rombongan kita, ini bukan rombongan perang, ini rombongan mau umroh. Kok bisa dihalang-halangi? Kok bisa dilarang? Maka Umar ingin udah kita masuk aja dengan segala resiko dan segala konsekuensi, sampai dikatakan alasna alal haq wahum alal batil, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan?
Bukankah kalau kita wafat kita masuk surga, dan kalau mereka wafat mereka masuk neraka? Tapi petunjuk Nabi tetap pulang ke Madinah dan baru mengqadha umrah tahun depan. Dan lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala tidak melangkahi, walaupun beliau sangat-sangat nggak setuju dan terkesan lemah kan. Kenapa kita pulang? Kan kita terkesan, sekali lagi terkesan. Orang kalau udah suudzon kan bisa kemana-mana tuh, terkesan lemah, terkesan nggak berani, terkesan takut. Tapi begitu yang menyampaikan Rasulullah SAW, mundur semuanya. Dan terbukti itu yang terbaik, itu yang terbaik. Sulhul Hudaybiyah itu pintu dakwah, pintu hidayah yang sangat besar, dan itu awal dan cikal bakal pembukaan kota Mekah. Itu langkah yang sangat jitu, sangat cantik, sangat cerdas, dan tentu saja dibimbing oleh wahyu yang diputuskan Rasulullah SAW dalam Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Sulh itu perjanjian Hudaybiyah. Silakan baca detailnya di buku-buku sirah, dan semoga kita diberikan taufik untuk suatu saat bisa mengkaji hal tersebut secara detail. Sekali berumar radhiyallahu ta'ala, kalau nggak yakin ini yang terbaik, nggak mau ikutlah, ini yang terbaik. Petunjuk Nabi SAW itu yang terbaik. Makanya para sahabat bukan hanya ikut, bukan hanya ridho, tapi ta'zim kepada Rasulullah SAW, memuliakan, mengagungkan sesuai dengan kedudukan beliau dan porsi beliau. Dan itu tadi, mereka memuliakan Nabi melebihi Kisra dimuliakan, melebihi Kaisar Romawi dimuliakan, melebihi Najasyi dimuliakan, sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, lalu bagaimana dengan kita? Silakan dicek deh gimana sunnah Nabi SAW, silakan dipelajari gimana konsep Nabi SAW. Jangan belum apa-apa nggak setuju, belum apa-apa nggak, coba duduk dulu, minta pertolongan sama Allah dulu. Arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, ya Allah tunjukkanlah yang benar itu benar, dan berikanlah aku rizki untuk bisa mengikutinya, gitu kan. Wa arinal batila batila, dan tunjukilah yang batil itu batil. Warzuqna ijtinaba, dan berikanlah aku rizki dan kekuatan untuk bisa menjauhinya. Hadirin Allah muliakan, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul. Ini bukan lip service, ini bukan basa-basi, ini bukan formalitas, ini keyakinan. Ini butuh pembuktian, ini sikap, ini langkah, ini lisan,
ini attitude, ini ibadah, ini iman dan akidah. Sejauh mana kita benar-benar meyakini sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsep yang terbaik adalah konsep beliau yang diterapkan para sahabat, lalu tabi'in, generasi berikutnya, lalu generasi berikutnya lagi tabi'ut tabi'in, lalu ulama-ulama kita.